Halo, assalamualaikum seluruh Mbak Yu dimanapun berada. Tetap jaga kesehatan, jaga diri, dan jaga situasi, tetap waspada. Karena kondisi kita sedang tidak baik soal corona ini, juga masih ada bencana lain. Karena corona untuk 2 bulan, 3 bulan ini belum berakhir. Setahun ini kita masih jungkir balik dalam soal ekonomi, soal kesehatan, terutama kita berperang dengan corona, suatu virus yang tidak kita kelihatan dengan mata. Jadi kita berperang dengan sangat luar biasa, ekstra kerja keras semuanya. Namanya pagebluk ini, pagebluk adalah suatu hal yang waspada untuk satu virus ataupun suatu bakteri ataupun suatu penyakit yang datangnya cepat dan itu mewabah kemanapun, dan bisa aja datangnya kenanya siang malamnya meninggal juga bisa. Itu namanya pagebluk. Semoga pagebluk ini semua berakhir dan kita sebagai pemenangnya jaga kesehatan, jaga keuangan, jangan melakukan suatu aktivitas yang tidak perlu karena kita harus menghemat energi, menghemat uang. Dan saya sendiri juga menyarankan ke saudara saya ataupun saya sendiri untuk sedia singkong atau ubi atau kentang untuk persediaan di mana nanti kita tidak bisa susah untuk beli beras. Dan saya sedia juga kompor listrik karena nanti saat kompor gas, cari gasnya kita ada kompor listrik. Kalau kompor listrik itu nanti nggak ada listriknya, kita sedia kayu untuk bahan bakar. Tidak usah cemas, tidak usah kebingungan. Insya Allah Tuhan menciptakan dunia ini sangat kaya dan kita melakukan sebijak mungkin dengan berbagai masalah cobaan ini. Insya Allah Tuhan juga memberi jalan keluarnya buat kita semuanya. Amin. Banyak doa, banyak istighfar, banyak meminta maaf. Semoga diberi keajaiban kita menghadapi semuanya. Dan semoga tidak kurang usaha apapun, jaga kesehatan, kita bisa menang dalam kondisi yang lebih baik lagi dan bertemu di kualitas yang lebih baik lagi. Tetap jaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan. Ikuti saran pemerintah ya. Jangan kumpul-kumpul dulu, tidak bagus kondisi seperti sekarang. Karena banyak hal yang positif bisa dilakukan di stay di rumah. Stay di rumah bukan tipe pemalas, tapi lakukan aktivitas untuk menghasilkan juga pasti diberi pikiran, diberi hati, untuk bisa berpikir mendapatkan hasil di rumah saja. Tidak usah takut. Tuhan sudah menciptakan semuanya, ada lebih dan kurangnya, semua sudah teratur. Cuma kita tinggal berusaha bagaimana menghadapi semuanya ya. Amin. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan soal DM ya, di Q&A ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Apa yang saya lakukan juga lancar semuanya. Subscribe itu gratis. Semoga jadi kelancaran semuanya. Saya minta maaf sebelumnya dengan aksen bahasa saya yang tidak jelas karena inilah bawaan dari lahir saya. Jadi kalau sering dipertanyakan, Mbak Yu kok ngomong cepat ataupun ngomong kok gak jelas, inilah saya dengan segala kekurangannya saya minta maaf sebelumnya. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya ini ya. Di sini ada beberapa DM yang sudah saya rangkum. Saya akan jawab pertanyaan itu. Bentar. Berapa pertanyaan soal berapa DM yang masuk, ini akan saya jawab 10. Semoga apa yang saya jawab ini bisa bermanfaat buat semuanya. Oke ya. Ini ada namanya dari Ona Oktariza ya, Ona Oktariza. Nanti ada beberapa yang saya jawab. Jadi semoga apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat ya. Ini ada juga yang Mama Kainan, saya jawab juga. Terus Betis Heburman. Lalu ada juga Diajeng underscore Kristi ya. Dan ini ada lagi yang Hervina. Ini akan saya jawab satu persatu. Dan semoga DM ini bisa menjawab pertanyaan berbagai pihak. Semoga lancar semuanya. Ini saya akan jawab soal ZZ Rianti 10. ZZ Rianti 10 akan saya buka. Di sini pertanyaannya. Sabar ya. ZZ Rianti 10. Pertanyaannya seperti ini. Dia ngirim pesan udah lama. Maaf sebelum saya bisa jawab. Mbak Yu, saya sekarang lagi sedih. Saya merasa apa yang saya salah pada saya, kenapa saya susah sekali untuk mendapatkan pekerjaan, dan kenapa saya merasa rezeki saya sulit sekali untuk mendapatkan, padahal saya ingin bisa membantu ekonomi keluarga. Orang tua saya, kira-kira saya sudah punya dosa apa Mbak Yu kok mendapatkan hambatan rezeki dan mencari pekerjaan sangat susah. Pekerjaan apa yang cocok dan nyaman? Mohon sarannya ya. Saya buka namanya JJ.
Cici, kamu termasuk wanita yang keras kepala, tapi kamu sangat orang yang bekerja keras. Banyak hal yang memang belum bisa kamu lakukan maksimal karena kamu terbuntu dengan tongkat. Dalam arti gini, orang itu punya kehidupan harus ada tongkatnya dulu. Karena kita mau mengarah kemana, arahnya tongkat itu yang kita kejar. Jaga kesehatan karena kamu juga karena punya lambung yang sangat luar biasa sakit. Kamu tidak mengindahkan rasa sakit itu hanya untuk mencari pekerjaan. Saya salut dengan pekerjaan kamu yang mau berusaha, mau bersusah payah dan kondisi yang kamu tidak nyaman juga. Tapi nggak usah gusar dengan keterampilan kamu dan lebihnya kamu. Walaupun belum maksimal hasilnya, tapi kamu bisa mendapatkan di tahun depan. Karena tadi kamu juga lebih apes lagi karena belum bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi dengan keterampilan kamu, dengan usaha kamu, insya Allah kamu termasuk orang yang baik. Tapi kamu termasuk orang yang ciut hatinya. Kalau begitu ada satu hal yang dilema, kamunya langsung merasa terpuruk, merasa yang tidak nyaman, merasa yang tidak baik, dan kamu merasa yang semua yang upayakan sia-sia. Jangan begitu. Kamu diberi otak, diberi hati untuk selalu aktivitas dan melakukan satu hal yang positif. Insya Allah semua jadi kebaikan buat kamu. Jangan gusar ya. Kamu masih di jalan keluarnya dan banyak berdoa dan minta maaf sama orang tua. Insya Allah jadi rezekinya. Sekarang saya jawab Meya 0021. Pertanyaan soal Pak D-nya. Pak D sakitnya selama 6 tahun dengan perut gede dan udah di USG. Gak ada penyakitnya sama sekali. Dan saya sudah sempat lihat fotonya. Pak D-mu itu dikerjain berapa tahun yang lalu. Memang kenal dengan seorang wanita dan wanita itu sudah punya suami. Berapa Bu D-mu gak ngapa-ngapain. Pak D-mu cuma kenalan biasa. Itu start berjalan 8 tahun yang lalu. Dan di saat itu Pak D-mu disalahkan seakan ada hubungan. Sedangkan Pak D-mu merasa tidak melakukan apapun itu. Dan bodohnya si wanita tidak pernah bicara apapun ke suaminya. Tidak berusaha untuk mengklirkan permasalahannya. Jadi ada buruk sangka antar suaminya ke Pak D-mu. Dikerjalah Pak D-mu seperti ini. Mau sampai ke rumah sakit berpindah-pindah juga tidak ada jalan keluarnya. Jadi bukan tempatnya untuk di rumah sakit karena harus ada penanganan secara non medis. Tapi di sini juga Pak D-mu juga perlu minta maaf, jangan sampai terulang lagi karena kondisi seperti ini tidak baik buat Pak D-mu ke depannya. Emang untuk sembuh, emang kita ngomong angka dari 100 sampai 100, kesembuhan masih ada juga. Kesempatan untuk berbuat baik juga masih ada, meminta maaf juga ada. Tapi kondisi sekarang ini memang sangat riskan dengan 70 gagal, 30 berhasil. Tapi tidak ada riskan, tidak usah dipikirkan, yang penting kamu sudah berobat, kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Pak D-mu banyak zikir, banyak minta maaf. Moga-moga ampunan apa yang diberikan penyakit yang tidak penting itu kembali ke siapapun yang melakukan ataupun dilebur di langit. Semoga dengan keikhlasan diganti kesembuhan yang luar biasa. Banyak doa, banyak istighfar. Di bawah tempat tidur kasih garam krosok atau pasir laut untuk menetralisir penyakit yang ada di Pak D-mu biar cepat kempes ataupun setidaknya tidak terlalu berat apa yang dirasakan Pak D-mu. Seperti itu ya saran saya. Semoga bermanfaat. Sekarang saya menjawab lagi. Ini ada Fitri Febriani. Fitri Febriani 90 ya. Saya dibaca seorang dokter dan setengah dia punya indera keenam tentang ilmu spiritual. Dan Mbak Yu katanya saya tidak kelihatan seperti saya, katanya saya terlihat seperti jin Mbak Yu. Dan katanya saya nggak punya sakit apa-apa secara kedokteran. Tapi katanya saya dibuat alias diguna-guna sama seorang yang terdekat, dibunuh niatnya secara perlahan-lahan. Semoga Mbak Yu membaca ini dan semoga terjawab kegundahan hati saya dan anak saya pertama 3 bersaudara. Semoga sehat semuanya dan bisa menyekolahkan adik-adiknya. Amin. Semoga-moga diperlancar. Jadi sudah saya lihat sebenarnya nggak seperti itu yang dibicarakan dokter juga. Memang kamu dibuat tidak laku, dibuat tidak aman dan dibuat bermasalah, iya. Tapi tidak dibunuh secara pelan-pelan. Karena gini, efek dari apa yang dikerjakan orang secara medis jadi non medis. Dikerjakan non medis bisa jadi medis. Apa yang jadikan sumpah, apa yang jadikan kerjaan orang yang tadinya cuma ada omongan hanya sumpah kecil, tapi di saat dilakukan di kolom mengo, satu ucapan yang memang lebih dari santet, itu bisa menghancurkan diri kamu sendiri. Dan yang kerjakan siapa? Orang yang paling dekat dengan kamu sendiri itu memang betul. Dan kenapa dokter itu bilang seperti itu? Kan dokter itu punya kelebihan juga, tak lihat. Juga punya hal yang memang bisa dibicarakan, cuma tidak se ekstrim yang dibicarakan. Dengan kamu jungkir balik sendiri, lama-lama kamu juga bisa nggak nyaman, nggak kuat. Tapi tidak seperti dibunuh pelan-pelan, tidak. Nggak ada kepentingan seperti itu. Kamu masih punya prihatin, puasa 7 hari, di hari lahirmu 7 kali.
Kata kamu lahir Jumat Kliwon selama 7 kali. Dengan setiap mandi kamu minum kelapa muda hijau dan buat mandi keramas. Insya Allah lakukan selama 8 kali. Dan di bawah tempat tidur kamu, kalau ada air hujan langsung dari langit, taruh di mangkok kecil, langsung dari langit bacakan Al-Fatihah 7 kali, taruh di bawah tempat tidur. Insya Allah apa yang jadi kegundahan kamu, dari penyakit kamu akan luntur lewat air hujan itu. Nanti air hujan itu warnanya agak hitam-hitaman, jadi bisa seperti itu. Jadi gak usah khawatir, tapi kamu juga diperbaiki bahasa mulut kamu juga, karena kamu kadang bahasanya juga nyinyir. Jadi orang itu tidak nyaman dengan bahasa kamu, seperti itu ya. Saya minta maaf dalam aksen saya tidak nyaman buat orang-orang ya. Terus ada lagi Mila Arisanti 3080. Sampurna Bunda, saya dari Hong Kong. Sampurna kembali. Assalamualaikum Mbak Yu. Semoga saya selalu, tolong terawang saya bagaimana keuangan dari rumah tangga saya ke depannya. Saya 11 Mei 89, suami saya 27 Juli 84. Katanya minggu lagi dan suami Senin pahing, Senin lagi. Makasih atas jawabannya Mbak Yu, jelas. Namanya Mila Arisanti, termasuk wanita yang keras kepala, dia punya keinginan dan obsesi yang tinggi. Kamu termasuk wanita yang punya keinginan yang sangat bagus. Kamu kepengen usaha kerja di luar, lalu mengumpulkan uang buat usaha modal dagang di rumah, punya kos-kosan, punya kontrakan. Dan ini jadi agak kendala dari suamimu. Karena jatuhnya itu kamu agak hitungannya kurang bagus sama suamimu. Dan suamimu tidak bisa nyimpen uang. Kamunya pintar uang, nyimpen uang, kamunya jungkir balik, tapi suamimu juga bisa cepat menghabiskan. Walaupun suamimu pendiam, tapi ada diamnya bikin jengkel. Jadi masih bisa diupayakan dengan banyak bicara, banyak diskusi, bisa cari jalan keluarnya. Karena rumah tangga kamu tuh akan sering kemes, dalam arti bermasalah bubar baik, bermasalah bubar baik. Ingat niatnya waktu pertama mau nikah seperti apa ya. Jadi masih rezeki masih banyak, cuman ya harus benar-benar nyimpen uang, karena nanti duitnya akan habis kalau tidak bisa nyimpen uang dengan keroyaan suamimu kau ya. Moga-moga jangan salah jalan ya. Udah jauh-jauh ke Hong Kong, pulang-pulang nggak bawa duit kan sayang. Nanti nggak dapat cita-citanya ya. Nah, itu ada lagi Safitri Ning Tias. Sore Mbak Yu, saya minta tolong, terima kasih. Minta tolong kasih satu pencerahan sedikit bahwa aku harus bagaimana menghargai suami yang selalu nyusahin aku dan nggak pernah ada perubahan sampai sekarang. Harus sabar, bertahankah atau bagaimana Mbak Yu? Dengan kondisi seperti ini saya ikut prihatin ya. Safitri Ning Tias, tetap sabar, hadapi semuanya. Karena kondisi rumah tangga juga tidak gampang. Bertemu dengan dua kepribadian lalu disatukan, tiba-tiba anteng ayam tidak mungkin. Pasti ada bentrokan, ada keras di situ. Sebagai wanita kita wajib mengabdi, wajib berbuat baik dan bisa menjaga rumah tangga dengan adem. Memang sifat egois laki-laki memang luar biasa. Tidak semuanya, tapi kita sebagai wanita harus pintar-pintar menghadapi semuanya dengan sebijak mungkin. Keributan, masalah jangan ditantang dengan satu masalah. Insya Allah dengan kelemahan kamu, dengan keramahan kamu, keramahan kamu, dengan legowonya kamu, dengan ikhlasnya kamu, diberi ganjar yang luar biasa dan sampai bisa berubah. Karena gini, saya lihat suamimu, memang egonya luar biasa karena pola didik keluarganya. Jadi salah dibenarkan, jadi dia berkembang dengan sendiri dengan pribadi yang sangat egois. Jadi kamu yang sabar karena kondisi seperti tidak gampang. Karena menghadapi laki-laki yang egois itu hanya perlu dengan kesabaran. Moga-moga dengan kesabaran kamu, perhatian kamu, puasain lahiran suami kamu. Biar suamimu dia soleh, suamimu biar sabar, biar sayang. Dan dengan lakukan sampai 9 kali nonton suamimu, insya Allah suamimu lebih soleh, lebih tenang, lebih sabar. Dan punya duit juga lebih bisa berbagi sama kamu. Karena punya duit, dia merasa punya duit, kamu nggak dikasih, kan kasihan ya. Lakukan sebisa mungkin, perhatian tadi hari lahir suamimu, lakukan 9 kali. Semoga di hari ke-9 udah ada beres semuanya, semoga di hari jadi kebaikan ya. Saya sabar, ikhlas, hadapi semuanya, jangan menghindari suatu masalah, ini pasti jadi permasalahan tidak baik ya. Saya doakan semoga lancar. Ini ada lagi, ada namanya Betty C. Burman. Mbak saya mamanya, mama saya Pak saat itu sakit kanker sudah 5 kali kemo, tapi setelah selesai kemo psikologinya terganggu, tidak seperti biasa, mau cakap-cakap sendiri, terus semua orang dilihatnya dibilangnya seperti membunuh. Tolong dilihat Mbak Yu kenapa ibu saya seperti itu. Namanya Minar Purba, 16 Juni 1955. Ini sudah saya lihat tadi di sekilas di DM. Jadi
memang setelah kemo itu ada satu hal yang memang jadi permasalahan di ibumu, bukan karena kerjaan orang, tapi memang secara medis memang ada yang terganggu dan menjadi pola pikirnya berubah. Jadi semua itu sebenarnya mengancam, dan dibalik arahnya semuanya benar jadi salah, yang salah jadi benar, dan semua seakan itu jadi penyakit, jadi hal yang tidak bagus buat ibumu. Ini ekstra buat kerja keras buat lingkungan dan keluarganya semua, karena dengan adanya masalah ini, ibumu ini akan teriak-teriak, akan ngamuk, akan bicara sendiri, akan apa yang dibicarakan benar pun jadi salah. Nanti ekstra menguras tenaga, energi, dan pikiran. Tapi bagaimanapun seorang ibu, kita wajib merawat. Semoga doakan aja beliau sehat, kuat, biar bisa jadi ibu dan bisa melihat cucu-cucunya. Semoga ibunya diberi kekuatan, walaupun kondisi sekarang sedang tidak baik, kondisi kesehatan beliau. Semoga ada keajaiban. Kita doakan aja. Kamu sebagai anak ngalah. Mau seribut apapun, namanya anak tetap salah kalau ribut sama orang tua, ya. Sudah saya balas. Terus ada lagi. Dan sekitar udah Ike Hervina. Minggu 21 Februari 1988, nama Haryanto. Bertemu pasangan kapan, setelah seperti apa? Mbak itu pasangan saya seperti apa, dan ingin sekarang memiliki pasangan. Saya lihat pasangan masih jauh. Kita ngomong 3 tahun lagi, tapi dengan kamu berusaha, insya Allah dipercepat. Tapi untuk tahun ini, tahun depan belum bisa, karena kamu lebih ekstra mendatangkan rezeki dan mengupayakan rezeki. Insya Allah itu akan lebih baik. Ya, kamu kuat menghadapi semuanya. Sehat karena rezekinya, jodohnya kamu kejar pun kalau belum ketemu waktunya belum bisa. Jadi yang saya jelaskan, jangan dipaksakan dulu, tapi kamu tetap usaha, puasa diri sendiri, puasa weton. Semoga apa yang jadi puasa wetonmu niatnya untuk membersihkan rezeki, bersihkan diri dari halangan dan mendatangkan jodoh. Puasa mutih usahakan lebih bagus, usahakan sampai 7 kali, semoga jadi kebaikan, mendapatkan jodoh dan rezeki, ya. Dah, bisa bacakan lagi, kurang 2 lagi. Udah ini. Saya langsung membuka ke DM, akan saya langsung acak ke DM yang masuk. Ya. Saya akan baca langsung ke DM yang masuk. Emang kondisi seperti ini saya harus sabar karena kondisinya tidak menyamankan, jadi harus diupayakan, ya. Kasihan yang pada DM, saya minta maaf baru terjawab sekarang karena faktor kesibukan saya juga, tapi saya berusaha menjawab satu persatu, ya. Ada Kristiana Sisi, ya, 14 Agustus 2019, saya minta maaf, ya. Mbak Yu, apakah saya akan punya anak lagi? Saya lama tidak diberi keturunan. Mbak Yu, saya bisa hamil lagi tidak dalam waktu dekat? Ini terakhir 18 November. Saya minta maaf baru terjawab, ya. Memang kalau untuk anak kami memang masih jauh lagi, tapi insya Allah kamu bisa hamil. Tapi memang belum waktu dekat ini, karena kehamilan kamu masih diberi cobaan. Takutnya nanti keguguran setelah ini. Yang jelas kamu diberi anak 1 lagi. Tapi tetap semangat, karena faktor umur juga, kamu harus bisa mengendalikan semuanya. Dan suami kalau ngomong jangan terlalu sompral, ini tidak bagus, ya. Ada lagi, ini yang namanya Ayu Nirmalinda, ya. Itu terakhir 27 April 2019. Pertanyaannya, Mbak Ayuni Irmanda, hari Selasa 15.06.93, bintangnya almarhum Muhammad Yunus, kira-kira saya kedepannya gimana rezeki? Saya merasa sukses enggak Mbak Yu dalam hidup dan jodohnya? Mbak Yu, saya nggak tahu apa bakal dibaca DM saya. Saya nggak pernah menyerah. Nama saya Ayuni Irmalinda, 15 Juni, ya. Kapan saya bisa menikah? Iya, saya sebutkan di sini Ayu Marlinda, kamu mata baik, kerja keras. Sebenarnya kamu termasuk anak yang pintar, smart. Tapi kamu kurang percaya diri, kamu kadang minder dan kamu pemalu. Sebenarnya kamu anaknya pintar banget tuh, kamu orangnya baik loh. Dan kamu tuh sebenarnya bisa megang itu semua, kendali itu. Cuma kamu nggak pede. Kamu kadang-kadang merasa yang terbebani dengan masalah pribadi kamu, dengan keluarga kamu. Insya Allah dengan percaya diri, banyak doa, insya Allah kamu ada rezekinya, insya Allah kamu ada kebaikannya. Tidak ada gusar kamu, rezeki kamu, jodoh kamu, insya Allah di setahun 2 tahun ke depan kamu udah menikah. Jadi insya Allah ada jalan rezekinya. Banyak puasa, banyak prihatin buat semuanya. Dan saya minta maaf hanya DM ini dan saya jawab di Q&A sekarang. Semoga kita bisa bertemu lagi di kemudian waktu. Jaga kesehatan, jaga diri, jaga lingkungan, karena kita di ujung permasalahan soal virus corona dan erupsi juga beberapa bencana lain.
banyak minta maaf sama orang tua, banyak minta maaf sama Tuhan untuk memperbaiki diri kita sendiri, dan banyak berbuat baik, positive thinking, dan banyak hal yang bisa dilakukan stay di rumah. Dan yang di luar sana tetap bekerja, jaga kondisi, jaga kesehatan. Saya ikut prihatin karena kondisi kita juga susah kalaupun tidak bekerja. Saya mengerti itu. Saya doakan yang di luar sana tetap bekerja, semoga terhindar dari permasalahan, diberi kesehatan, diberi rezeki yang berlimpah, semoga amal ibadahnya, semoga tanggung jawabnya bekerja mencari rezeki semoga diterima, dan semoga mendapatkan suatu aman dan suatu kebaikan dunia akhirat. Dan semoga anak-anak, semoga ibunya juga, istrinya juga mendoakan suaminya yang bekerja di luar ataupun ibu yang bekerja di luar, semoga semuanya diberi kesehatan, tidak kurang suatu apapun, dan diberi keberkahan rezeki juga kesehatan. Saya salut dengan orang yang kerja di luar kondisi seperti ini, tapi semoga aja dengan adanya permasalahan seperti ini, semoga dapat rezeki berlimpah dan bisa istirahat di rumah untuk sementara waktu. Semoga ada harapan untuk lebih baik lagi. Saya semuanya, assalamualaikum dan wassalamualaikum. Monggo, sampai bertemu di lain waktu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih.